Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan ya, satuan operasi dan proses industri agro ya. Hari ini kita akan membahas topik proses saponifikasi. Jadi istilah atau kata saponifikasi ya, ini berasal dari sapon ya, dan fai atau saponify ya, artinya membuat sabun ya. Sapon itu artinya sabun dan fai itu membuat ya. Nah, ini dari kata istilahnya. Jadi sabun dibuat dari proses saponifikasi lemak dan dari minyak atau minyak ya. Reaksi saponifikasi tidak lain adalah hidrolisis basa suatu ester dengan alkali. Ya, alkalinya ini bisa NaOH atau KOH. Ya. Ini menurut referensi Pujiadi ya, 2006. Ya. Nah, definisi yang lain, ya, proses saponifikasi terjadi karena proses reaksi trigliserida dengan alkali pada suhu 80 derajat. Ya. Jadi saponifikasi suatu trigliserida menghasilkan suatu garam dari asam lemak ke rantai panjang yang merupakan sabun. Ini menurut referensi Spitz tahun 96. Ya. Jadi trigliserida ini merupakan komponen lemak atau minyak. Nah, jadi kalau kita gambarkan reaksi saponifikasi ini seperti ini ya. Ini adalah rangkaian trigliserida. Kemudian kita reaksikan dengan alkali, ya, alkali basa, di sini NaOH. Kemudian akan terjadi reaksi, ya, reaksi yang kita sebut dengan reaksi saponifikasi, ya, pembentukan sabun. Nah, kemudian ada produk samping gliserol. Jadi sebenarnya reaksi saponifikasi ini merupakan hidrolisis dengan alkali. Nah, ini yang disebut dengan penyabunan. Karena salah satu hasilnya adalah garam asam lemak yang disebut dengan sabun. Nah, jadi saponifikasi atau penyabunan adalah suatu reaksi hidrolisis asam lemak dengan basa. Sudah disebutkan ya. Larutan basa, ya, misalkan larutan NaOH, KOH, ya, yang panas, apabila dicampur dengan lemak tersebut akan mengalami pemecahan secara hidrolisis. Ya, tadi reaksi saponifikasi ini termasuk reaksi hidrolisis. Pada proses hidrolisis ini, mula-mula terbentuk gliserol dan asam lemak. Selanjutnya, asam lemak yang terbentuk bereaksi dengan basa menjadi garam asam lemak yang dikenal dengan sabun. Ya. Jadi, pada reaksi antara lemak dan basa dikenal adanya suatu bilangan yang disebut dengan bilangan penyabunan atau saponification number. Ya. Apa itu bilangan penyabunan? Yaitu suatu bilangan yang menunjukkan jumlah miligram basa yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram lemak atau minyak. Nah, jadi bilangan ini akan memberikan gambaran tentang besar kecilnya molekul lemak dan bisa membedakan jenis lemak yang digunakan. Nah, semakin besar bilangan penyabunan suatu lemak, makin kecil molekul lemak tersebut. Dan sebaliknya, makin kecil bilangan penyabunan suatu lemak, maka makin besar molekul lemaknya. Nah, bahan pembuatan sabun ini secara umum terdiri dari 2 jenis, ya, ada bahan baku utama dan bahan baku pendukung. Nah,
bahan baku utamanya ini adalah minyak atau lemak dan senyawa alkali basa. Itu adalah bahan baku utama. Jadi kalau kita reaksikan kedua bahan ini sudah terbentuk sabun atau terjadi reaksi penyabunan. Kemudian bahan pendukung. Ya, bahan pendukung ini sengaja ditambahkan dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Nah, biasanya apa yang ditambahkan? Di sini natrium klorida atau garam, NaCl, ya, natrium fosfat, parfum maupun pewarna. Nah, reaksi penyabunan seperti tadi yang dijelaskan di reaksinya, ini akan menghasilkan sabun sebagai produk utama dan gliserol ya, atau gliserin sebagai produk sampingan. Ya. Jadi gliserin ini bukan limbah, tetapi ini bisa dimanfaatkan karena memiliki nilai jual juga. Ya. Ini definisi sabun tadi. Ya. Sabun merupakan garam yang terbentuk dari asam lemak dan alkali. Sabun memiliki kelarutan yang tinggi di dalam air, tetapi sabun tidak larut menjadi partikel yang lebih kecil, melainkan larut dalam bentuk ion. Nah, kita bahas secara detail apa itu angka penyabunan. Ya. Nah, bilangan atau angka penyabunan ini adalah tadi sudah disampaikan di awal juga jumlah miligram basa. Ya. Nah, di sini KOH atau NaOH yang diperlukan untuk menyabunkan 1 mg lemak atau minyak. Ya. Nah, besarnya bilangan penyabunan ini tergantung massa molekul lemak tersebut. Jadi angka penyabunan menunjukkan berat molekul lemak dan minyak secara kasar. Ya. Di sini minyak yang disusun oleh asam lemak berantai karbon yang pendek berarti mempunyai berat molekul yang relatif kecil, akan mempunyai angka penyabunan yang besar. Ya. Dan sebaliknya, bila minyak mempunyai berat molekul yang besar, maka angka penyabunannya relatif kecil. Ya. Rumus dari angka penyabunan atau bilangan penyabunan ini adalah 28,05 kali ya, dalam kurung titrasi blanko dikurangi titrasi contoh dalam kurung ini dibagi berat sampel. Ya. Nah, di mana penentuan bilangan penyabunan ini dapat dipergunakan untuk mengetahui sifat minyak dan lemak. Atau juga bisa digunakan untuk membedakan lemak yang satu dengan yang lain. Oke, saya lanjutkan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi penyabunan. Ya, yang pertama, konsentrasi larutan alkali. Ya, alkali basanya, konsentrasi alkali basanya. Jika alkali terlalu pekat, akan menyebabkan terpecahnya emulsi pada larutan sehingga fasenya tidak homogen. Sedangkan jika alkalinya terlalu encer, maka reaksi akan membutuhkan waktu yang lama. Faktor yang kedua adalah suhu. Ya. Jika pada kisaran suhu tertentu, kenaikan suhu akan mempercepat reaksi, yang artinya menaikkan hasil dalam waktu yang lebih cepat. Tetapi, jika kenaikan suhu telah melebihi suhu optimumnya, maka akan menyebabkan pengurangan hasil karena ya, harga konstanta keseimbangan reaksi akan bergeser ke arah reaksi atau dengan kata lain hasilnya akan menurun. Turunnya harga konstanta keseimbangan reaksi oleh naiknya suhu merupakan akibat dari reaksi penyabunan yang bersifat eksotermis. Nah, faktor yang ketiga adalah pengadukan, di mana pengadukan dilakukan untuk memperbesar probabilitas interaksi molekul-molekul reaktan yang bereaksi. Nah, jika interaksi antar molekul reaktan semakin besar, maka kemungkinan terjadi reaksi semakin besar juga. Faktor keempat adalah waktu.
di mana semakin lama waktu reaksi menyebabkan semakin banyak pula minyak yang dapat tersabunkan. Berarti hasil yang didapat juga semakin tinggi. Tetapi jika reaksi telah mencapai kondisi setimbangnya, penambahan waktu tidak akan meningkatkan jumlah minyak yang disabunkan. Selanjutnya, metode pembuatan sabun. Di sini ada 3 metode, ya. Metode panas atau full boiler, metode semi panas atau semi boiler, dan metode dingin. Metode panas di sini di mana reaksi saponifikasi ini menggunakan panas dalam menghasilkan sabun, ya, dan membebaskan gliserol. Ya. Tahap selanjutnya adalah pemisahan sabun dengan gliserolnya, ya, di mana lapisan atas merupakan lapisan sabun yang tidak larut di dalam air garam dan lapisan bawahnya mengandung gliserol, sedikit alkali dan pengotor-pengotor dalam fase cair. Untuk metode yang kedua, metode semi panas, ya, teknik ini merupakan modifikasi dari cara dingin. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan panas pada temperatur 70-80 derajat Celcius. Ya. Yang ketiga adalah metode dingin, di mana cara ini tanpa pemanasan, ya, di mana minyak yang digunakan ini berbentuk cair pada suhu kamar, di mana minyak dicampurkan dengan larutan alkali disertai dengan pengadukan yang terus-menerus sehingga terjadilah reaksi saponifikasi hingga selesai. Di mana larutan akan menebal dan mengental. Berbeda dengan full boiler proses, ya, gliserol yang terbentuk tidak bisa dipisahkan. Ya, pada metode dingin ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Tetapi gliserol ini memberikan arti tersendiri, ya, terhadap produknya. Artinya ini memiliki fungsi, ya, yaitu sebagai humektan atau memberikan kelembaban pada kulit. Ya, lapisan gliserol akan tertinggal pada kulit sehingga melembabkan kulit. Ya. Itu kira-kira. Jadi sabun dapat dibuat melalui proses batch atau continue. Ya, pada proses batch minyak dipanaskan dengan alkali. Kemudian jika penyabunan telah selesai, maka garam ditambahkan untuk mengendarkan sabun. Ya. Pada proses continue, minyak dihidrolisis dengan air pada suhu dan tekanan tinggi dibantu dengan katalis. Ya. Jadi inilah materi singkat mengenai proses saponifikasi. Ya. Saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan di sesi diskusi, ya, di Edmodo. Ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.